Halaman 78 yang lama. Yang baru berarti 79. Marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu. Ada 7. Yang ini ya, halaman 78. Di sini ada fa'il. Kedua ada naibul fa'il. Nah, yang tadi ya. Ketiga mubtada. Keempat khobar. 1 dan 2 garis. Di bawahnya ya. 1 dan 2 garis. 3 dan 4 garis. Tulis di samping fa'il dan naibul fa'il jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Di samping mubtada dan khobar nomor 3 dan 4 tulis jumlah ismiyah. Ismiyah. Jadi fa'il dan naibul fa'il nomor 1 dan nomor 2 itu di wilayah jumlah fi'liyah. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu mubtada dan khobar itu wilayahnya jumlah ismiyah. Karena dua ini hanya 2 ya jumlah itu. 1 jumlah fi'liyah, 2 jumlah ismiyah. Ada tidak jumlah harfiyah? Tidak ada, berarti hanya 2. Nah, kalau jumlah fi'liyah, nanti cari mana fa'il, mana naibul fa'il. Gampangnya begini. Kalau fi'il, lihat fi'ilnya. Kalau maklum, berarti carinya fa'il. Kalau majhul, carinya naibul fa'il. Itu sederhana di situ. Sekarang kita perhatikan yang surah An-Nas dulu ya. Yang ketiga dan keempat, mubtada dan khobar, syaratnya itu kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Secara umum dulu ini ya. Secara umum dulu yang ini. Jadi lihat saja awalnya ini jumlah apa gitu. Kalau jumlah fi'liyah, cari di antara 2 yang tadi. Kalau jumlah ismiyah, cari yang 2 ini. Mubtada dan khobar. Adapun nomor 5 dan 6, isim kana dan khobar inna, juga akhwatnya, itu dua-duanya masuk ke mubtada dan khobar. Dua-duanya dia masuk ke mubtada dan khobar. Nomor 5 dan nomor 6. Berarti nanti pengembangan di mubtada khobar. Jadi jangan dulu masuk ke kana dengan saudaranya, jangan dulu masuk ke inna dan saudarinya sebelum kita mutkinkan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ada di jumlah ismiyah. Jadi perdalam jumlah ismiyah. Adapun yang nomor 7 tawabi. Tawabi tulis di pinggirnya pakai huruf kapital NATB. 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 Karena hanya 4 tawabi itu. N naat, A atop, T taukid, B badal. NATB itu tawabi. Pengikut. Naat, atop, taukid, badal. Badal. Naat, atop, taukid, badal. NATB. Naat, atop, taukid, badal itu simpan nanti di akhir. Karena yang harus kita perhatikan 4 pertama. 1 fa'il, 2 3 4. Ini yang tadi kita sebut namanya umdah. 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 Teka bayang, Bu? Umdah. Umdah. Umdah ini
kalimat inti. Kalimat atau kata inti. Ini kata inti, tidak boleh kita tidak tahu. Yang itu semuanya ada di fa'il. Jadi harus tahu ketika dalam jumlah cari fa'il. Harus tahu ya. Kedua, naibul fa'il. Ini di jumlah apa tadi? Jumlah fi'liyah. Kalau lihat di jumlah, kalau di jumlah itu fi'liyah, nah nanyanya dua ini ya. Fa'il atau naibul fa'il. Lihat saja itu. Kemudian berikutnya mubtada. Dan terakhir khobar. Nah, ini disebut umdah. Mubtada dan khobar dalam jumlah ismiyah. Ini pemaparannya, petakan dulu yang ini ya. Nah, sisa daripada umdah, jadi sebelum ke yang lain-lain harus bisa menentukan 4 poin yang ini. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar. Nah, nanti harus bisa menentukan dalam jumlah. Berarti di luar ini, ya, di luar ini jangan dimasukkan ke umdah, kalimat inti. Tapi namanya fadlah. Hanya tambahan saja. Bukan umdah. Fadlah hanya kalimat tambahan. Selain daripada yang ini. Nah, lihat ummahat akhwat, yang 4 ini Ustadz Aceng menyebutnya ke dalam kelompok marfu atul asma. Apa artinya itu? Isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu, al-marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Nah, berarti umdah itu ada di sini, umdah. Ingat, isim ya. Isim. Kalau PR itu fi'il, kebanyakan yang tadi itu fi'il. Ini isim. Kalau belajar isim, berarti, dan itu lebih banyak ya. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, yang ternyata umdah atau kalimat inti semuanya ada di marfu'atul asma, fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Ini kan isim. Ini isim dan marfu. Ini isim dan dia marfu. Makanya ini disebut umdah. Kalau bahasa Indonesia itu kalimat inti, subjek dan predikat. Jadi kalimat inti itu ya subjeknya. Objek ada tidak di sini? Nah, berarti di sini. Pokoknya selain daripada umdah masukkan ke sini. Selain daripada umdah memasukkan, selain daripada 4 yang ini, masukkan ke fadlah. Tapi tadi ada tambahan, ada kana dan inna. Kana dan inna tadi teorinya masuk ke dalam mubtada dan khobar. Jadi kana inna masuk ke sini. Nah, di luar ini fadlah yang mana? Yang tadi nomor 7 apa nomor 7? Tawabi. Tawabi itu NATB. N naat. A atof. T taukid. B badal. Nah, ini NATB, tawabi namanya. Masuknya fadlah. Jadi tetap kuasai dulu mana umdahnya. Kalau sudah ketemu umdah, baru ke fadlah. Tawabi itu yang NATB, ini rumusnya. NATB itu masuknya ke fadlah. Kalimat tambahan, bukan inti. Bukan inti. Maksudnya tidak ada ini pun, itu sudah sempurna.
Tidak ada fadlah pun itu sudah sempurna. Ya. Contoh, Muhammad membaca Al-Quran. Hanya dengan Muhammad membaca saja itu sebetulnya sudah sempurna. Sudah sempurna. Muhammad membaca. Oh, berarti pekerjaan Muhammad adalah membaca. Nah, itu umdah. Adapun sisa-sisanya, nah berarti bisa tawabi. Atau nanti tambahannya ada marfu, ada mansub, ada majrur. Nah ini ada mansubatul asma, ada yang majruratul asma. Kira-kira mansubatul asma dan majruratul asma masuknya ke umdah ke fadlah? Ke umdah ke fadlah. Yang mansubatul asma fadlah, yang majruratul asma fadlah, semuanya ke fadlah. Berarti lebih mudah itu kuasai dulu umdah. Itu belajar nahwu. Jadi belajar nahwu itu fokuskan dulu umdah. Cukup 4. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar. Itu kuasai dulu yang umdah. Sisanya yang ini. Seperti tadi belajar yang tadi. Tawabi kemana? Tawabi ke fadlah ya. Mau tawabi yang marfu, mau tawabi yang mansub, mau tawabi yang majrur, itu masuknya ke fadlah. Hanya dia tambahan saja. Dia lebihnya fadlah itu. Lebih dari itu. Berarti sebelum ke lebih harus tahu dulu umdah. Kalimat inti. Kalimat inti hanya 4 yang ini. Berarti sisanya di sini. Yang mansubat nanti belajar ya. Belajar ada maf'ul bih, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ma'ah, ada hal, ada tamyiz, ada mustasna, ada munada. Nah 9 itu di sini fadlah. 9 tadi itu berarti pelajaran 9 pertemuan. Supaya paham nanti perjalanan masih panjang gitu. Ya kecuali kalau mau langsung silahkan ya. Maf'ul bih sampai ke munada yang 9. Karena isim kana khobar ini kan masuk dulu ke sini, dilewat yang itu. Yang majrurat paling sedikit ada 3, 2 aslinya, majrur dengan huruf jar, majrur dengan mudhof ilai, idhofah. Baru yang ketiga ini tawabi kemana-mana. Berarti pelajaran yang dikuasai dalam ilmu nahwu untuk isim, lihat. Untuk isim cukup kuasai 3 saja. Marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma. Itu tidak ada yang lain, hanya ini saja. Isim. Kalau yang fi'il, nah kita tekankan fi'il mudhari, mutkinkan yang kemarin PR itu. Fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin, fi'lu madin, fi'lun madin, itu fi'il. Kalau huruf, nah semuanya mabni kalau huruf. Tidak ada istilah marfu, mansub, majrur, atau majzum, tidak ada. Karena huruf itu semuanya mabni. Nah, nanti inilah i'rob namanya. Seputar ini namanya i'rob. Saya beri contoh. Qoma Zaidun. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, berarti ke sini. Cari umdah fa'il atau naibul fa'il. Ini fi'il. Kan ini fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya mana? Nah, ini fa'il, masuk ke umdah. Ciri fa'il kan marfu. Nah, berarti dia sebagai fa'il karena dia fi'ilnya koma, maka fa'ilnya itu Zaidun. Ini sebagai contoh
fa'il. Kalau kita ingin dibalik, misalkan Zaidun qoma, atau diisim fa'ilkan qaimun. Sama ya. Zaidun qaimun, jumlah apa? Nah, kalau jumlah ismnya mencarinya mubtada dan khobar. Lihat mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Nah, ini mubtada, isim di awal jumlah namanya mubtada dan itu harus marfu. Pasangan mubtada apa? Khobar. Khobar itu kabar berita, memberitahukan keadaan mubtada. Qaimun artinya apa? Berdiri. Ini khobar. Berdiri ini menjelaskan keadaan Zaid. Itu namanya khobar. Dan mubtada itu bergandengan dengan khobar. Akan bergandengan dengan khobar. Mubtada khobar. Zaidun qaimun. Nah, ini mubtada khobar. Jangan lagi mencari fa'il atau naibul fa'il. Nah, ini umdah ini ya. Umdah. Kalau ingin cari yang satu lagi yang naibul fa'il, fi'ilnya itu mesti majhul. Kutiba misal. Kutiba as-siyamu. Siyamu. Kan ini majhul ya. Maka kalau fi'ilnya majhul, mau fi'il madi, mau fi'il mudhari, yang penting majhul, maka dicarinya bukan fa'il tapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Itu nanti ya. Maka pengganti fa'il atau naibul fa'ilnya adalah asyamu. Ini naibul fa'il. Cirinya apa? Marfu. Jadi cirinya marfu. Karena marfu'atul asma ini, yang 4 ini semuanya marfu. Jadi saat kita membaca ayat Quran, misalkan tanda rofanya domah, misalkan tanda rofanya domah, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu kan marfu. Nah, cari apakah dia sebagai yang mana? Gitu kan ya. Harus cari tahu ini alhamdu itu fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khobar. Kira-kira alhamdu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Usjudu yang tadi. Usjudu. Oh, itu nanti ya. Itu domir, bentuk domir. Ini yang muncul. Qad sami'allahu qawla. Allahu kan marfu. Qad marfu. Nah, qad sami'allahu. Berarti Allahu fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khobar. Nah, nanti ke depan akan menentukan yang umdah dulu ya. Kita perdalam yang ini. Umdah. Saat mendengar ada yang marfu, kita berpikirnya yang ini. Yang marfu tidak lepas dari yang ini ya. Sami Allahu, oh Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ucapan takbir. Allahu marfu mansub majrur. Kalau marfu cari yang 4 ini. Lihat caranya bagaimana? Tentukan ini dulu. Allahu jumlah apa? Berarti Allahu akbar, akbaro, akbaru, akbari. Saurusaha. Hah? Hah? Kenapa? Iya, bagus. Karena dia sebagai itu jawabannya. Tongsion. Nah, akbaru. Karena kita sudah tahu oh itu khobar. Khobar itu marfu. Jadi kuncinya di sini. Ingat, kuncinya jangan dulu mikir yang ini. Karena yang belajar itu kebanyakan setelah ini beres, belum juga beres, langsung ke sini. Nah, itu yang kurang tepat. Kalau pembelajaran kuatkan dulu yang ini. Pokoknya marfu ya, marfu. Jadi kuncinya di marfu dulu. Yang marfu. Kuncinya di marfu dulu yang 4 yang ini. Kalau jumlah ismiyah terdiri mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah bisa fa'il atau antara dua itulah naibul fa'il.
Itu pelajari yang itu. Nah, nanti kembangkan ya, kembangkan oleh ummahat, akhwat tentang yang marfu tadi. Dan tanda marfu teh bukan hanya dengan doma. Tadinya deuinya. Tanda marfu, tanda rofa itu bukan hanya dengan doma. Makanya kita tertasawurkan, tergambarkan, mutkinkan kembali isim-isim yang dia itu berubah. Yang mu'rob masih ingat? Nah, ada berapa? Nah, kembangkan yang ini ke 10 itu. Dan bukan hanya doma. Sami Allahu, jelas kan? Doma, marfunya, rofanya dengan doma. Karena baru nomor 1. Emut kene itu 10 ya. Itulah soal di melengkapi itu. Dan itu runut. Sengaja itu ya. Runut. 1, mufrad. 2, musanna. 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 ini bisa menjadi posisi sebagai fa'il. Bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, bisa mubtada. Ya. Khobar mah bisa saja ya. Bisa diinikan. Yang 7 yang ini. Jadi kuasai yang 7 ini. Yang 8, 9, 10 dia muqaddaroh. Yang 8 apa? Maksur. 9 mankus. 10 al-ismul 10 eta merada keren. Al-ismul mudofu ila ya'il mutakalim. Itu yang ke-10. Merada keren nyebut etanya. Jangan isim yang didofakan ke ya mutakalim. Tapi bahasa Arabnya al-ismul mudofu ila ya'il mutakalim. Nah 10 itu bisa kita kembangkan yang ini, silakan. Mun rajin mah gerasok. Yang sok tara rajinnya. Rajin dari mulai mufrad, contoh mufrad, musana sampai ke al-ismul mudhofu ila ya'il mutakalim. Masukkan ja'a, ra'aitu, marartu bi. Kalau fa'il kan di ja'a. Ja'a kan sebagai fa'il di depannya. Ja'a Muhammadun. Nah, berarti Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Karena jumlah fi'liyah. Kalau hadza isim fi'il. Isim. Hadza Muhammadun. Beda kan? Ja'a Muhammadun. Muhammad sebagai fa'il. Karena ja'a itu fi'il, jumlah fi'liyah. Hadza Muhammadun. Jadi apa Muhammadun di situ? Nah, berarti ke sini. Mubtadanya mana? Hadza. Khobarnya mana? Nah, berarti kenapa beda antara ja'a Muhammadun dengan hadza Muhammadun? Karena kita harus menentukan ini dua dulu. Disederhanakan itu termasuk Quran. Termasuk Al-Quran. Jadi saat kita membaca Quran, ilmu ini harus terus dilatih, diasah. Ilmu ini. Alhaakumut takatsur. Jumlah apa dulu? Ismiyah. Karena apa? Ya, boleh alif, lam. Yang lain? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Kenapa? Tadi sudah jelas. Ini jumlah ismiyah diawali dengan isim. Sekarang tanggung jawab. Diawali dengan jumlah fi'liyah. Berarti diawali dengan fi'il. Apa fi'ilnya? Alha. Yang tadi alif lam, betul kan? Tanda isim alif lam. Yang ini katanya jumlah fi'liyah, justru alha itu teh fi'il tuh. Jadi ikhtilaf. Nah, kalau ikhtilaf kita ke TKP lihat ya. Ke TKP-nya langsung. Tong pasea ya. Tuh alha kum at-takatsur. Alhaakumut
takatsur. Lihat. Andaikan alha ini, alha isim, berarti pasti jumlah ismiyah. Berarti mubtadanya mana? Alhaku. Khobarnya mana? Takatsur. Kalau ini isim. Sekarang kalau alha itu dia fi'il. Kalau ini fi'il berarti harus mencari fa'il. Fa'ilnya mana? Ini kalau konsekuensinya begitu, ini fa'il. Berarti kalau fa'il harokatnya dhamma. Fa'il itu harokatnya dhamma. Baik, alha kan ini ada ini tuh. Ada ini. Ini mah memang dari situ, dari sananya. Kalau alif lam tidak ada tuh. Berarti bukan alif lam yang ini, bukan alif lam syamsiah, bukan alif lam qamariyah. Kalau kita telusuri lagi, alha berarti dia itu fi'il alha, fi'il madhi. Fi'il madhi yang ini. Alha fi'il mudhari'nya yulhi. Masdarnya ilhaan. Kita belum belajar af'ala yuf'ilu if'alan. Oh, berarti ini fi'il madhi. Berarti alha karena fi'il madhi, fi'il ya. Maka setiap fi'il harus ada mana fa'ilnya. Berarti ini adalah fa'il dari alha. Kumnya berarti di fadlah. Jangan dulu. Fadlah, ya mangkewe. Karena yang harus kita perhatikan fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Berarti alhaakumut takatsur di sini jumlah fi'liyah. Berarti cari fi'ilnya. Jangan dulu mencari fa'il, tapi harus dicari dulu karena pasangan. Ya bisa mana fa'ilnya? Fi'il oge teu apal ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, ini adalah fi'ilnya, baru cari fa'il. Di depan kalau ada yang marfu berarti fa'il. Atau naibul fa'il. Antara dua itu seperti kutiba ya. Kutiba alaikumus siyam. Alaikum walaupun terhalang oleh alaikum, tetap ada yang marfu di depan. Ini juga kan terhalang dengan kum. Nanti dia sebagai maf'ul bih di sini. Maf'ul bih. Berarti fa'ilnya mana? At-takatsur. Arti at-takatsur apa? Kemegahan. Kemegahan. Ini fi'il apa? Madhi, telah. Kemegahan atau bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ke kita, kemewahan hidup telah melalaikan kalian. Nah, ini alhaakumut takatsur. Jadi yang melalaikan itu bukan diri kita sebetulnya. Justru kita mah jadi objek. Jadi objek, maf'ul bih. Fa'ilnya apa? Takatsur. Takatsur itu yang sudah melalaikan kita. Melalaikan. Kira-kira melalaikan dari apa? Hah? Kemewahan, kemegahan hidup kalian telah melalaikan kalian. Ini memang ada pertanyaan. Ini melalaikannya dari apa? Dari mengingat Allah. Surah Al-Munafiqun, 3 ayat terakhir. La tulhikum, tulhi itu kan? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Oh, zikir kepada. Jadi melalaikan di sini adalah melalaikan zikir kepada Allah. Jadi lalai kita itu. Apa yang jadi takatsur di situ? Amwalukum. Amwal, apa arti amwal? Harta. Harta. Aulad. Dan kita tidak pungkir ya, harta dan anak kita itu bisa saja melalaikan. Ilhan. Bisa saja kita melalaikan dari zikir kepada
Allah. Itu firman Allah. Nah, kalau kita menelusuri dengan teks kebahasaan, itu akan semakin kokoh. Bukan terjemah, bukan. Dari teks kebahasaan yang ini. Alhaakumut takatsur. Lihatnya ke situnya. Mana fiil, mana fa'il, mana fadlahnya. Telusuri sedikit-sedikit. Dan itu insya Allah terlatih. Terlatih, tinggal kita telusuri gitu. Dan biasakannya itu jangan tergesa-gesa ketika melihat teks-teks yang begini. Kalau sorob nanti kan akan bermentasrif ini. Alha, yulhi, ilha, dan sebagainya. Kum, domir kan. Domir bersambung dengan fi'il yang nasorohu. Kan itu ya. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, tekum. Apalkan dari etanya. Ya di situ kan di bagan itu kan ada. Itu nasorokum, alhakum. Di ayat yang lain tulhi alhaakumut takatsur. Kemegahan-kemegahan itu ma'rifah nakiroh. Ma'rifah itu ada alif lam. Kemegahan kita itu bisa melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Di surah Al-Munafikun 2 ya, amwal dan aulad. Nah itu kalau dilihat dari membongkar Quran. Kedepannya kita bongkar Quran, kita menggunakan ayat-ayat yang ada berhubungan dengan yang ini. Maka kembali ke yang tadi, jangan terjebak. Al di sini adalah tanda isim. Berarti ini mah jebakan. Ya betul. Udah nggak aja tuh contohnya ya. Ya apa? Kalimat al-hal itu di semua Al-Quran itu ada hamzahnya alifnya itu. Nggak bisa tadi disebutkan kan nggak ada hamzahnya. Jadi kayak orang awam pasti mengaku jadi isim. Oh iya betul. Hakum itu. Hakum isim. Ya. Makanya nanti mau tidak mau menelusurinya bukan diterjemah. Menelusurinya bukan diterjemah. Tapi menelusurinya itu di kata itu. Bagi yang awam memang betul. Ini alha. Tapi sebetulnya ada hamzah itu menunjukkan dia itu bukan alif lam. Kalau ada hamzahnya, sekarang saya tahu. Tapi kalau misalnya Al-Quran itu kan ada kata-kata ada hamzahnya. Bagaimana sih ini? Nah, secara dasar semuanya itu alif lam samsiah atau alif lam secara dasar. Hanya khusus yang ini ya, khusus yang ini bukan alif lam yang tadi disebut. Makanya ketika alhaakum alif lam apa? Qamariyah, salah. Ini bukan alif lam qamariyah. Alif lam itu tambahan. Alif lam itu tambahan al ya. Alif lam syamsiah dan qamariyah itu tambahan. Lihat, maqabiru artinya apa? Kuburan, kuburan. Tambah alif lam bisa tidak? Jadi apa? Al maqabiru. Nah, berarti ini tambahan. Bisa dihilangkan tidak? Sok hilangkan jadi apa? Maqabiru. Oh, berarti ini alif lam syamsiah atau qamariyah itu hanya tambahan. Sekarang yang ini lihat. Alhaakum. Hilangkan al jadi apa? Hakum. Nah, hakum tidak ada arti. Hakum tidak ada arti. Oh, berarti ini asli. Asli. Alha. Betul, secara dasar begitu ya. Itu isi berarti ya. Apa tandanya, Bu? Betul. Terus? Berarti isi itu fa'il itu bisa dari isi ya Ustaz ya? Ya, fa'il itu. Ini teh isim semuanya. Fa'il, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ini semuanya isim. Alha kan fi'il.
Al-ha dan fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya itu pasti isim. Nah, ini. Takasur. Harus diingat. Ini semuanya isim ya. Fa'il, isim. Naibul fa'il, isim. Mubtada, isim. Khobar, isim. Termasuk ke yang ini. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Itu isim. Isim. Jadi setiap kita menemukan mana fa'ilnya, pasti isim. Mana mubtada, isim. Begitu. Jadi tambahan atau meyakinkan saat kita membaca, mengistilahkan fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar, itu masuk ke kelompok isim yang marfu dan marfu ya. Tidak mungkin fa'il, naibul fa'il, mansub atau majrur, semuanya marfu. Nah, ini langkah awal nanti ya. Langkah awal nanti saat kita akan berinteraksi ke Al-Qur'an, surah An-Nas nanti ya. Ya, sekarang diskusi saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dengan terjemahan untuk awal-awal itu terbantu. Bermegah-megahan gitu ya. Nah, itu. Boleh. Karena awal-awal bisa dibantu dengan terjemah, bisa dibantu dengan tasib Quran i'rab, bisa. Nah, tapi nanti kita mengi'rabnya. Kalau Quran i'rab itu hanya menentukan fa'il, naibul fa'il, fa'il, fi'il, fa'il, mubtada, khobar, menentukan itu saja, tidak di-i'rab. Nanti kita i'rab. I'rabnya sesuai dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Kalau belum dipelajari lewat, gitu ya. Lewat yang sudah dipelajari saja ke depannya, biar nanti kita bisa memahami yang ini semua. Karena dengan melihat terjemah itu bisa membantu. Hatta zurtumul maqabir. Lihat, zurtum isim fi'il huruf. Berarti jumlah apa? Zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah carinya apa? Fa'il atau zurtum. Zurtum. Fi'il apa zurtum? Madhi. Asalnya fa'altum. Fa'ala fi'ilnya. Tum fa'il. Oh, berarti tum itu fa'ilnya. Tum. Nah, berarti fa'ilnya tum. Maqabir nanti lagi. Kala saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa kan tanda fi'il ya. Hilangkan saufanya langsung ke ta'lamun. Jumlah ismnya, jumlah fi'lah ta'lamun. Carinya mana? Mana fa'ilnya? Wawu tuh yang merah di situ ya. Wawul jamaah. Summa kala saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jumlah apa? Mana fi'ilnya? Ta'lamuna. Mana fa'ilnya? Wawu. Yang merah itu wawul jamaah. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Summa la tarawunnal jahim. Kembali ke sini, jumlah apa? La tarawunna. Jumlah fi'liyah. Berarti carinya fa'il. Begitu. Mana fa'ilnya? Wawul jamaah. La tarawunnal jahim. Summa la tus'alunna. Jumlah apa? Fi'liyah, carinya apa? Fa'il atau tus'alunna. Fa'il, naibul fa'il. Naibul fa'il di situ. Tus'alu
tus'alu, oh berarti naibul fa'il. Jangan fa'il. Karena dia fi'il mudhari majhul. Nanti kita bongkar. Yang tadi memang tidak kita tulis. Nanti kedepannya kita bongkar. Kenapa sampai muncul tus'alu? Maka yang ini harus terus dimutkinkan. Yang ini ya. Dari mana asal muasalnya? Tus'alu. Biar nanti ke depan, walaupun misal satu ayat, tapi kita bongkar dari segi ilmu sorob dan ilmu nahu. Ini yang terpenting ya. Insya Allah. Makanya siapkan kita untuk belajar meng-i'rab. Mangga, ada lagi? Yang baru ingat banyak yang lama. Yang baru lagi. Berarti nanti meng-i'rab di Jumat depan kita i'rab itu yang surah An-Nas ya. Baca dulu dan hafalkan ya. Hafalkan. Setiap pertemuan hafalkan. Ya An-Nas hafal insyaallah. Al-Falaq hafal, Al-Ikhlas hafal. Belum tentu deh ke berikutnya. Nah, berarti hafalkan dulu ya. Hafalkan surah An-Nas. Insya Allah mulai pekan depan kita membongkar surah An-Nas. Tapi dari perspektif atau dari cara pandang kita lihat dari ilmu sorob dulu ya, baru ke nahu. Kalau sorob pasti yang tadi semua. Kalau nahu cukup yang ini dulu ya. Umdah. Kalau fadlah nanti. Umdah itu hanya 4 ya. Yang ini cari ini dulu. Bukan PR mah, hanya baca saja. Karena kita akan praktekkan langsung dan kita mencoba untuk mentasrif. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh ada beberapa poin yang harus kita tasrif. Ya, nanti kita bongkar satu ayat dan betul-betul kita bongkarnya sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau yang belum dilewat. Ya. Maksudnya kalimat yang kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti Muhammad pergi ke masjid kayak gitu-gitu. Dan itu aja udah susah kita menemukan ini dengan Quran sendiri apa nggak lebih susah lagi. Iya. Karena kalau diperhatikan yang tadi cara menerjemahkan Muhammad apa tadi? Ya itu karena kalau memang kita tidak dilatih ke Al-Quran itu memang sulit. Karena Quran itu sudah kita sering ya. Tinggal kita hadirkan saja. Ini teh bentuknya isim fi'il harap. Itu saja dilatihnya. Qul itu isim fi'il harap. Ini dari mana gitu ya. Oh berarti nanti kalau ada yang belum kita pelajari kita lewat. A'udzu itu dari mana? Nah, justru dengan membongkar Al-Qur'an karena Quran pasti benar ya. Beda dengan turos. Maka kita pelajari terus teks-teks yang ada dalam Quran. Teks ya. Bukan konteks tapi teksnya. Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah, asal tadi syaratnya kita harus bisa menentukan dulu jumlah apa ini. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ada lagi mangga? Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Ya, insya Allah mulai Jumat depan kita langsung praktek ya. Praktek di surah An-Nas. Surah An-Nas. Dan meng-i'rab berarti 2 fi'il ya. 3 fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tapi yang sederhana dulu, tambah huruf. Itu cara meng-i'rab yang mudah. Baik, kembalikan ke MC. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.